Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini kondisinya hujan lebat, tadi saya masuk di kelas hanya 8 orang. Saya tidak memaksakan Anda untuk datang karena hujan lebat sekali, maka sebagai gantinya saya lakukan secara online. Hari ini kita bicara tentang sistem kekeluargaan parental. Jadi ini berbeda dengan sistem kekeluargaan patrilineal dan juga matrilineal. Jadi parental ini sistem kekeluargaan yang bukan mengikuti tetapi tidak ada individualitas dari jalur baik ayah ataupun ibu, jadi secara seimbang. Sistem parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan di mana individu mengakui hubungan genealogis secara simultan baik dari garis ayah ataupun garis ibu tanpa hierarki struktural yang ada kepada keduanya. Jadi tidak ada dominasi di salah satu pihak, semestinya tidak ada dominasi. Jadi baik jalur ayah ataupun jalur ibu sama-sama posisinya kuat. Kemudian biasanya juga ditandai dengan tidak adanya sistem klan marga, baik dari marga ayah ataupun marga ibu, karena dianggap keduanya sejajar. Dalam terminologi antropologi, sistem ini disebut juga dengan kindred system, yakni sistem jaringan kekerabatan yang bersifat egosentris atau ego-centered kinship. Ego-centered kinship ini maksudnya adalah hubungan kekerabatan yang berpusat pada individu. Apa maksudnya pada individu? Jadi bukan pada klan, bukan pada kelompok keturunan. Jadi kalau patrilineal kemarin itu pada kelompok ayahnya, matrilineal pada kelompok ibunya, sementara ini tidak. Jadi sistem ini berbeda dengan sistem unilineal atau baik patrilineal ataupun matrilineal. Jadi sistem ini tidak membentuk kelompok keturunan yang stabil lintas generasi. Nah, ditandai apa? Ditandai tidak adanya pemargaan. Kedua, lebih bersifat situasional dan fungsional daripada struktural. Artinya situasional itu dia hidup pada dominasi budaya apa dan pada struktur apa, maka fungsinya akan berfungsi. Misalkan parental yang ada di Jawa karena dominasinya agak sedikit patriarki, maka dominasi ada di pihak ibu. Parental yang ada di kelompok lain, mungkin di kelompok yang matrilineal, mungkin akan ada dominasi. Ini yang disebut dengan situasional dan fungsional daripada struktural, sebagaimana di sistem unilineal kemarin. Karakteristiknya dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral ini, yang pertama tidak adanya keturunan dari satu sisi, jadi keduanya diikuti. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ego-centered kinship network, yakni jaringan kekerabatan yang didasarkan pada individu. Maksudnya ego itu adalah individu, bukan pada kelompok. Nah, itu ya. Biasanya di sini tumbuhnya nuklir family yang kuat. Jadi bukan extended family, bukan keluarga besar, tetapi nuklir family. Keluarga inti, ayah, ibu itu menjadi unit sosial yang paling utama. Sehingga kemudian unit ini yang kemudian berfungsi secara ekonomi, berfungsi secara edukasi atau pendidikan, dan kemudian menjadi pusat sosialisasi atau pusat pendidikan dalam keluarga tersebut. Berbeda dengan keluarga yang extended family pada sistem unilineal. Jadi ekonominya ditopang oleh keluarga besar, pendidikannya, sistem sosialisasinya itu ditopang oleh keluarga besar. Karakteristik yang selanjutnya ini biasanya neolokalitas, artinya keluarga-keluarga yang baru menikah, mereka akan tinggal di tempat yang baru, membentuk tempat baru, bukan di tempat orang tuanya. Meskipun pada beberapa kasus juga bisa saja terjadi seperti di Jawa. Nah, tetapi secara basis bahwa parental atau bilateral ini mereka sifatnya neolokalitas, bikin keluarga baru. Nah, kalau kita mengamati sistem parental atau bilateral ini lebih tepat kalau kita mau mengamati sistem keluarga modern atau masyarakat pasca industri. Nah, itu tepatnya begitu. Jadi di mana ikatan-ikatan keluarga besar mulai mengalami pelemahan atau mengalami ikatan-ikatannya mulai kendur. Yang
kelima, cirinya atau karakteristiknya dari keluarga sistem parental ini fleksibel pada relasi sosial. Relasi kekerabatan dapat diaktifkan atau dilemahkan tergantung kebutuhan. Jadi, misalkan keluarga-keluarga yang migran, mereka punya kecenderungan membentuk keluarga inti. Dengan keluarga besarnya punya kecenderungan agak jauh. Kejauhan itu karena memang faktor faktor geografis. Boleh jadi bukan karena faktor geografis juga, tetapi karena faktor emosional. Tidak dekat dengan orang tuanya, tidak dekat dengan saudara-saudaranya. Nah, biasanya bebarengan ini. Karena faktor geografis yang memisahkan keluarga itu kemudian menjadi tidak begitu dekat. Tetapi tetap ada saja hubungan. Di dalam masyarakat modern, bahkan di dalam masyarakat sekuler modern, mereka betul-betul memisahkan. Artinya karena satu memang faktor budaya, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga kadang-kadang adalah faktor hukum. Besok kita jelaskan kembali. Nah, yang begini nih kita pada diskusi di kelas. Contoh-contoh keluarga parental, misalkan di Jawa dan di Indonesia secara umum. Di Indonesia secara umum ini parental, meskipun beberapa di antaranya patrilineal. Tetapi jika bicara hari ini sebenarnya tidak ada yang patrilineal murni ataupun matrilineal murni, ataupun bahkan parental murni juga nggak ada. Tetap karena apa? Karena ada dinamika dalam masyarakat, ada dinamika sosial yang terjadi. Masyarakat barat juga pada umumnya mengikuti sistem parental atau bilateral. Jadi kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Ini persoalan yang paling penting lagi yang perlu kita bicarakan. Lantas bagaimana dinamika sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam keluarga parental ini? Pertama, adanya egalitarianisme relatif. Maksudnya apa? Bahwa hubungan antar gender, baik ayah ataupun ibu, laki-laki ataupun perempuan, sifatnya simetris, kadang-kadang sederajat. Meskipun pada hal-hal tertentu masih dipengaruhi oleh kebudayaan mereka. Misalkan budayanya patriarki, ya biasanya gender laki-laki lebih kuat atau komunitas laki-laki lebih kuat. Atau misalnya pada matrilineal boleh jadi kelompok perempuan bisa jadi lebih kuat. Atau karena faktor yang lain, misalkan karena faktor pekerjaan, karena faktor kekuasaan, karena macam-macam. Biasanya ada yang perempuan-perempuan yang bekerja, suaminya tidak bekerja. Ini akan mengubah relasi egalitarisme dalam keluarga parental. Yang kedua, dinamika yang terjadi lagi adalah individualisasi dan privatisasi keluarga. Seperti yang saya sampaikan tadi. Keluarga parental ini karena ada pada sistem masyarakat industri atau pada masyarakat pasca industri atau masyarakat modern, ini yang paling penting bagi mereka adalah keluarga inti, ayah, ibu, anak. Setelah mereka lepas, boleh jadi mulai mengalami perenggangan. Artinya ada individualisasi, ada individualitas. Persoalan yang lain dalam dinamika sosial keluarga parental adalah mobilitas sosial tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena ada mobilitas sosial. Orang moving, bergerak terus. Boleh jadi bergerak secara permanen atau boleh jadi tidak bergerak secara permanen. Sekarang moving itu tidak hanya tempat, tapi juga cara pandang karena faktor media sosial. Karena mudahnya dunia maya dijangkau. Ini dijadikan begitu, yang kemudian membentuk sistem-sistem parental. Jadi orang-orang sekarang itu tidak lagi dibatasi oleh geografis ataupun sosial. Boleh jadi pindah, migrasi, mobilitas, urban. Kemudian akhirnya terbentuklah keluarga-keluarga baru dengan sistem parental. Nah, dalam hal ini, dalam konteks jika dalam keluarga patrilineal atau matrilineal, biasanya keluarga memiliki atau mewarisi kehormatan keluarga. Makanya ada keluarga-keluarga dari kelompok bangsawan, seperti di Makassar, ada Andi, kemudian kelompok atau Daeng, itu kelompok-kelompok tinggi. Nah, di sini mulai mengalami itu. Jadi tidak lagi itu. Kalau di Jawa dulu ada istilah Raden, Kanjeng Ayu atau keturunan bangsawan. Nah, mulai mengalami seiring dengan mobilitas ini mulai tidak lagi status sosial tidak diikat pada status-status tradisional, tetapi mulai pada capaian-capaian apa. Dia menjadi seorang dosen, politisi, profesor atau itu capaian-capaiannya menjadi itu. Jadi ukurannya menjadi itu. Kemudian adanya juga ambiguitas tanggung jawab sosial. Tidak ada kewajiban terhadap keluarga besar.
solidaritas kekeluargaan juga mulai melemah. Sehingga di kita itu ada istilah perkumpulan bani biasanya, perkumpulan keluarga pas hari raya itu. Nah, kondisi ini juga mengakibatkan orang-orang lansia atau orang-orang tua itu kadang-kadang rentan karena tidak dijaga oleh anak-anak mereka. Karena adanya dinamika sosial di dalam sistem kekeluargaan parental ini atau bilateral ini. Selanjutnya, yang terakhir kaitannya dengan dinamika sosial dan budaya dalam keluarga parental, ini mulai adanya transformasi nilai dari kolektif menjadi individu. Dulu orang suka gotong royong, saling tolong menolong, membantu secara keuangan, secara finansial, secara ekonomi ataupun apapun di dalam keluarga besar. Sekarang mulai individual. Orang memikirkan keluarganya masing-masing yang inti. Dulu ada kewajiban adat, sekarang tidak, hanya pilihan personal aja. Dulu solidaritasnya genealogi, sekarang solidaritasnya mulai emosional. Lantas bagaimana sistem kewarisan yang dibangun dalam sistem keluarga parental? Sistem keluarganya prinsipnya semua pihak, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan. Tidak ada eksklusivitas garis keturunan. Jadi warisan bersifat lagi individual, tidak lagi bersifat kolektif. Kalau dalam patrilineal ataupun matrilineal, kadang-kadang harta-harta warisan yang tidak diturunkan atau tidak karena tidak ada keturunan, tapi dikembalikan ke sistem ke persekutuan adat. Nah, itu. Tetapi juga mengalami dinamika juga dalam hukum kewarisan ini, karena di Indonesia ini ada kaitannya, kadang-kadang ada praktik-praktik yang masih adatnya kuat, hukum agamanya kuat, sehingga kemudian dalam praktek-praktek warisan ini menjadi unik. Nah, beberapa hal yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan, bahwa sistem kekerabatan parental ini bukan sekedar netral ataupun setara, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keluarga parental ini pada hakikatnya adalah produk modernisasi atau pasca industri, masyarakat pasca industri. Sistem yang fleksibel tapi juga rentan terhadap fragmentasi. Kenapa? Karena ikatan-ikatan dengan keluarga besar ini mulai mengalami pelemahan, sehingga ada kemungkinan fragmentasi sosial, sama kerabatnya nggak dengar, kerabat besarnya nggak kenal. Nah, disinilah juga terjadi negosiasi antar nilai-nilai tradisional, nilai agama dan nilai hukum negara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika terjadi pembagian warisan, itu nih kadang-kadang mau pakai sistem adat, hukum adat, atau hukum negara, hukum positif, atau bahkan pakai hukum agama. Di sini ada dinamika. Tetap mengaku Islam, menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisan, tetapi tidak dibagi setelah orang tuanya meninggal, tetapi jauh-jauh sebelum mereka meninggal. Sehingga kemudian ada istilah hibah, wasiat bagi anak-anak yang bukan anak-anak asli, bukan anak-anak kandung, tetapi anak angkat, karena dia tidak mendapatkan warisan. Biar kemudian ada rasa keadilan antara laki-laki dan perempuan, boleh jadi keadilan di antara anak-anak yang mendapatkan ataupun ada anak yang tidak mendapatkan, dikasih dengan cara wasiat ataupun dikasih dengan cara hibah. Nah, sederhananya keluarga bilateral atau dukungan parental ini yang terjadi pada masyarakat modern, sehingga kalau kemudian meskipun di Jawa dan mayoritas di Indonesia ini menggunakan sistem kekeluargaan parental ataupun bilateral, sebenarnya tidak murni juga. Sehingga Anda tidak bisa kemudian mendebat, kita itu kan patriarki, berarti patrilineal. Bukan. Jawabannya kita itu kadang-kadang bukan patriarki. Di dalam filosofi Jawa itu ada gendon tukon sambut gawen. Dalam filosofi Jawa itu perempuan itu dianggap sebagai gendon tukon sambut gawen. Artinya mitra bagi laki-laki bekerja untuk memberikan pertimbangan. Cukup itu, mungkin akan dilanjutkan besok lagi pertemuan di Kamis depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.